wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan materi mengenai identitas trigonometri. Dan saya Alfonso Safrayen yang bertugas menjadi pemandu untuk presentasi kali ini. Dan di samping kanan saya berdiri 3 orang pemateri yang akan menjelaskan terkait dengan materi itu. Silakan memperkenalkan diri. Saya Margareta Priscilla Memen. Saya Clementina Nurani. Dan saya Yuliana Delsinta Saidi. Oke teman-teman, di sini untuk waktu selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada 3 pemateri ini untuk menjelaskan materi mengenai identitas trigonometri itu sendiri. Yang pertama, kita membahas tentang identitas jumlah dan selisih dua sudut. Rumus-rumus ini digunakan untuk menemukan nilai sudut yang bukan merupakan sudut istimewa dengan menjumlahkan dan menggunakan dua sudut istimewa. Oke, baik. Di sini kita akan menjelaskan jumlah sudut pada selisih. Ini adalah rumus dari sinus trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut. Dan berikutnya yaitu kita mencari tentang kosinus. Baik teman-teman, ini yang mengenai kosinus pada trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Yang berikutnya kita mencari nilai tangen pada jumlah dan selisih dua sudut. Ini adalah tangan pada jumlah sudut dan selisih trigonometri. Yang berikutnya kita masuk ke contoh. Contohnya yaitu hitunglah nilai sin 75 derajat. Hitunglah nilai sin dari 75 derajat. Yang pertama-tama itu sin 45 derajat tambah 30 derajat. Sin 75 derajat sama dengan sin 45 derajat cos 30 derajat tambah cos 45 derajat sin 30 derajat. Yang berikutnya yaitu sin 75 derajat sama dengan setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar dan setengah. Yang berikutnya yaitu sin 75 derajat. Setengah akar 6 tambah setengah akar 2 sama dengan akar 6 tambah akar 2 per 4. Identitas rangkap dalam trigonometri adalah rumus trigonometri yang menunjukkan hubungan antara fungsi sudut ganda 2x atau setengah sudut dengan fungsi sudut tunggal x. Rumus ini disebut identitas karena selalu benar untuk semua nilai x. Berikut beberapa rumus sudut ganda atau identitas rangkap. Yang pertama, sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Nah, jadi dari mana ini berasal? Itu dari sini. Sin A tambah B sama dengan sin A
cos B tambah cos A sin B. Nah, kalau kita ganti A sama dengan B dan B sama dengan X, maka sin 2X sama dengan sin X tambah X. Selanjutnya, tinggal kita substitusikan ke rumus di atas. Berarti sin 2X X sama dengan sin X cos X tambah cos X sin X. Kedua suku ini, karena kedua suku ini sama, jadi kita jumlahkan menjadi sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Jadi hasilnya seperti itu karena berasal dari rumus penjumlahan A tambah B. Nah, rumus yang kedua cos 2x sama dengan cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Jadi ini berasal dari rumus cos A tambah B sama dengan cos A cos B kurang B cos A cos B kurang sin A sin B. Kalau A sama dengan B dan B sama dengan X, maka cos 2x sama dengan cos x tambah x. Nah, yang kedua, substitusikan rumus. Berarti cos x sama dengan cos x kurang sin x atau bisa ditulis cos 2x sama dengan cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Jadi ini merupakan rumus yang kedua. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, itulah nilai sin dari 2 kali 30 derajat Celcius. Nah, jadi cara mengerjakannya seperti ini. Yang pertama, gunakan rumus identitas lengkap, yaitu sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Nah, langkah yang kedua, substitusikan nilai 30 derajat, yaitu x sama dengan 30 derajat jadi sin 2 kali 30 derajat sama dengan sin 30 derajat cos 30 derajat. Nah, ini teman-teman berasal dari rumus di atas tadi. Tinggal kita masukkan nilai
nilai dari 30 derajat Celcius ini. Yang ketiga, masukkan nilai sin dan cos dari tanda trigonometri. Sin 30 derajat dengan 1/2 dan cos 30 derajat sama dengan akar 3/2. Dan yang keempat, kita hitung nilai sin 60 derajat sama dengan 2 kali 1/2 kali akar 3/2 sama dengan 3/2. Akar 3/2. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 2 kali 30 derajat Celcius sama dengan akar 3/2. Identitas tengah sudut itu sendiri adalah identitas yang digunakan untuk mencari atau menemukan nilai fungsi trigonometri sudut setengah alfa per 2. Berikut adalah rumus-rumus identitas trigonometri sudut setengah yang paling umum digunakan. Yang pertama, ada sinus, di mana sin alfa per 2 sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa per 2. Perlu diingat, tanda plus minus ini adalah maksud dari tanda plus minus ini sendiri adalah di mana nilainya bisa positif ataupun negatif, tergantung letak di mana letak kuadran dari alfa per 2. Nah, untuk kuadran sinus sendiri itu ada kuadran 1 yang dimana untuk kuadran 1 alfa per 2 lebih besar dari 0 derajat, lebih kecil dari 90 derajat, dan nilainya itu positif. Untuk kuadran 2 90 derajat, yang dimana alfa per 2 lebih besar dari 90 derajat, lebih kecil dari 180 derajat, dan nilainya itu sama dengan positif. Untuk kuadran 3-nya itu alfa per 2 lebih besar dari 180 derajat, lebih kecil dari 270 derajat, dan nilainya itu negatif. Lalu kuadran 4-nya alfa per 2 lebih besar dari 270 derajat, lebih kecil dari 360 derajat, dan nilainya itu sendiri negatif. Lalu yang kedua ada kosinus, yang dimana cos alfa per 2 sama dengan plus minus akar 1 tambah cos alfa per 2. Sama seperti pada sinus tadi, di mana tanda plus minus itu bisa berarti positif dan bisa berarti negatif, di mana ditentukan berdasarkan letak dari sudut alfa per 2 ini yang dimana ada di dalam kuadran. Yang dimana di letak kuadrannya, kuadran 1 di kuadran 1, alfa per 2 lebih besar dari 0 derajat, lebih kecil dari 90 derajat, dan nilainya itu positif. Lalu kuadran 2-nya di mana alfa per 2 lebih besar dari 90 derajat, lebih kecil dari 180 derajat, dan nilainya itu negatif. Lalu kuadran 3-nya
3/2 menjadi plus minus 2 dikurangi akar 3/4 itu menjadi plus minus 1/2 akar 2 kurang akar 3. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai dari sin 15 derajat, seperti yang dikatakan tadi pada awalnya, bahwa tanda plus minus ini menunjukkan bahwa nilainya itu bisa positif dan negatif. Sedangkan kita untuk menentukan hasil akhir, hasilnya harus pasti, tidak bisa menggunakan plus minus. Lalu kita lihat bahwa sin 15 derajat itu berada pada kuadran 1, yang dimana pada kuadran 1 nilainya itu positif, jadi kita ganti menjadi positif 1/2 akar 2 kurang akar 3. Jadi ini adalah hasil akhir dari sin 15 derajat. Oke teman-teman, ketiga pemateri tadi sudah menjelaskan materinya dengan sangat baik, sehingga untuk menjadi kesimpulan akhirnya di sini yang dimana identitas trigonometri itu sendiri bukan hanya sekedar untuk menghafal, tetapi juga merupakan alat penting untuk memahami hubungan antara sudut dan nilai trigonometri itu sendiri. Sehingga mendengar atau melihat video yang telah kami jelaskan ini akan memudahkan teman-teman untuk memahami dengan jelas apa dan bagaimana hubungan antara identitas trigonometri itu sendiri. Sekian dari kami, terima kasih.